peserta. 10.000 peserta. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat hingga pada sore ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, bertatap muka, walaupun kita jaga jarak cukup jauh tapi tetap dekat di hati. Atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, hidayah, rahmat dan inayahnya. Amin. Tak lupa salam serta sholawat kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Hari ini Ahad tanggal 7 Maret adalah pertemuan kita yang keempat. Mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih semarak lagi. Harapan kami nanti sampai bulan Ramadan kita masih tetap berjalan juga sebagai teman berbuka. Mudah-mudahan sebagai teman berbuka juga nanti. Dan insya Allah ini akan terus rutin kita laksanakan. Mudah-mudahan akan selalu menambah jumlah yang ikut dan berpartisipasi pada acara yang semacam ini. Nah, pertemuan pada sore ini yaitu dengan tema Isra Mi'raj dan kewajiban ibadah sholat. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ustadz Zainal, monggo. Matur nuwun. Saya persiapkan dulu materinya, nggih. Nggih, silakan. Nuwun sewu, sampun terlihat nggih materinya? Sudah Pak Ustadz. Sudah. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi
wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita dapat bertemu di ruang virtual ya atau majelis Zoomiyah ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu dari catatan kita di dalam menanam kebajikan dan akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu terlimpah kepada kita semua umatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan mengulas satu tema, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj dan kewajiban ibadah sholatnya. Nah, di bulan Rajab ini memang salah satu di antara peristiwa besar yang dikenang dalam sejarah perjalanan umat Islam adalah peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Bahkan di negara kita ditetapkan menjadi salah satu hari besar Islam ya, dan menjadi hari libur nasional ya. Sehingga kemudian di tengah masyarakat juga biasa diadakan pengajian dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, kita akan mengulas dari sisi sejarah dan juga apa di balik peristiwa Isra Mi'raj itu pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini kalau kita membaca dalam sejarah itu terjadi beberapa waktu menjelang Rasulullah hijrah ke kota Madinah ya. Jadi pada tahun kenabian yang ke-12 ya. Nah, ini diawali dengan beberapa rentetan peristiwa yang menjadi latar belakang peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, pada tahun kenabian yang ke-12, jadi dulu untuk menghitung tahun sebelum umat Islam memiliki kalender yang dipakai secara resmi yaitu kalender Hijriah. Kan kalender Hijriah itu baru pada masa Umar bin Khattab nggih, dipakai sebagai kalender umat Islam. Jadi sebelum itu belum ada tahun yang dipakai secara resmi ya di kalangan umat Islam. Nah, sehingga ketika di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menandai satu peristiwa itu dengan bilangan tahun kenabian ya. Apa itu tahun kenabian, Bapak Ibu? Tahun kenabian itu tahun yang dihitung dari diangkatnya Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi ketika beliau diangkat sebagai seorang nabi, maka itu dihitung sebagai tahun 1 kenabian. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau pada tahun kenabian yang ke-12 berarti Nabi telah 12 tahun diangkat sebagai utusan Allah. Muhammad telah 12 tahun diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, itu maksud dari tahun kenabian ya. Nah, sebelumnya bahkan orang-orang Arab itu biasa memakai peristiwa-peristiwa tertentu untuk menunjuk pada tahun ya. Nah, kita mengenal ada namanya tahun gajah ya. Kenapa kok disebut dengan tahun gajah gitu ya? Ya karena di tahun itu terjadi satu peristiwa besar yang melibatkan gajah ya. Jadi serbuan tentara dari Yaman yang dipimpin oleh
gubernur Yaman, yaitu Abrohah, menyerang Mekah atau menyerang Ka'bah, mengendarai pasukan bergajah, ya, mengendarai gajah. Maka disebut tahun gajah. Karena zaman itu mungkin belum ada hitung-hitungan yang dipakai di kalangan masyarakat selain tahun Masehi, ya. Karena tahun Masehi sudah terlebih dahulu ada. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu juga sudah menginjak angka ratusan dari tahun Masehi itu 570-an. Ya. Nah, tetapi satu hal, karena orang-orang Arab itu memang di waktu sebelum Nabi diutus, bahkan setelah Nabi diutus, itu memang budaya tulis bacanya termasuk masih rendah, ya, sehingga disebut dengan umat yang ummi, ya, sehingga penggunaan kalender ini juga belum sepenuhnya dipakai di tengah masyarakat. Nah, jadi pada tahun kenabian yang ke-12, artinya setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tahun ke-12, ya. Jadi usia Nabi kira-kira berarti 52 tahun, ya. Karena Nabi diangkat, Muhammad diangkat sebagai Nabi pada usia 40 tahun. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 52 tahun, terjadilah peristiwa yang menyedihkan beliau. Peristiwa yang membuat Rasulullah itu sedih. Apa peristiwa itu, Bapak Ibu? Peristiwa itu adalah paman Nabi yang bernama Abu Thalib yang sejak kecil mengasuh beliau wafat. Jadi Abu Thalib ini meskipun sampai wafatnya dalam sejarah tidak masuk Islam, ya, tetapi beliau adalah orang yang mengasuh dan membesarkan Nabi sejak usia masih anak-anak, ya. Sehingga Nabi merasa sedih dengan wafatnya pamanda beliau ini. Bahkan tidak berselang lama setelah wafatnya Abu Thalib, istri beliau tercinta yang bernama Khadijah, ya. Khadijah ini istri Rasulullah yang pertama yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah beliau, yang mengorbankan segalanya untuk Rasulullah dan dakwah Islam, ya. Bahkan kalau kita membaca dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beristri Khadijah itu beliau tidak memiliki istri yang lain, ya, selain Khadijah ini. Jadi kira-kira sekitar 27 tahun, ya. Sejak memperistri Khadijah, sejak nikah dengan Khadijah ini Rasulullah ya hanya Khadijah saja istri beliau, ya. Nah, istri beliau yang bernama Khadijah Ummul Mukminin, ya, Ummul Mukminin ini artinya ibunya orang-orang beriman. Jadi istri Rasulullah bagi kita itu adalah laksana ibu kita, ya. Maka disebut dengan Ummul Mukminin. Istri beliau yang bernama Khadijah berpulang, ya. Jadi setelah pamannya wafat, tidak berselang lama istri beliau juga wafat. Maka sebuah kewajaran ketika Rasulullah sebagai manusia juga mengalami kesedihan. Jadi Nabi sedih dengan ditinggalnya dua orang yang sangat dekat dengan Rasulullah ini. Istri beliau dan paman beliau, ya. Yang meskipun paman beliau yang bernama Abu Thalib ini tidak masuk Islam, tetapi beliau menjadi salah satu pelindung Rasulullah dari ancaman orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka dalam tarikh, ya, tarikh itu artinya sejarah, ya. Jadi bahasa Arabnya sejarah itu tarikh, ya. Tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni, ya, atau tahun kesedihan. Nah, ini latar belakang atau peristiwa sejarah yang mendahului terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, setelah peristiwa itu, setelah peristiwa wafatnya Abu Thalib dan istri beliau yang bernama Khadijah, yang merupakan orang-orang yang sangat terpandang di kalangan masyarakat Mekah, gangguan, hinaan, bahkan siksaan yang dilancarkan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi. Orang-orang kafir Quraisy ini sudah
tidak memiliki orang yang ditakuti lagi. Abu Thalib yang disegani sudah meninggal. Khadijah yang juga disegani oleh mereka meninggal. Maka mereka semakin berani di dalam mengganggu, ya, menghina, bahkan sampai beberapa sahabat Nabi itu ada yang disiksa, ya. Bahkan ada yang sampai wafat, ya. Maka untuk menguatkan hati Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menghadap melalui sebuah peristiwa luar biasa yang juga sebagai mukjizat beliau, yaitu Isra Mi'raj. Nah, ini latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj, di antaranya adalah untuk menguatkan hati Rasulullah, ya. Setelah beliau mengalami kesedihan dengan ditinggalnya dua orang yang dicintainya, dan juga karena umat Islam sedemikian diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Nah, maka pada suatu malam yang senyap, ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadinya di waktu malam, ya. Di suatu malam yang senyap, saat Rasulullah berbaring di samping Ka'bah. Jadi ceritanya waktu itu Nabi berada di dekat Ka'bah ketika peristiwa Isra Mi'raj itu akan dimulai. Nabi berbaring di samping Ka'bah. Datanglah malaikat Jibril dan Mikail menemuinya, ya. Waktu itu dalam wujud dua orang laki-laki. Jadi malaikat ini memang dalam hadis beberapa kali disebutkan menyamar dalam rupa seorang laki-laki. Ya. Sebelum perjalanan agung tersebut dilaksanakan, Rasulullah menjalani operasi suci. Nah, apa itu operasi suci, Bapak Ibu? Dada Nabi yang mulia dibelah dan disucikan hatinya dengan air zam-zam. Jadi dada Nabi itu dibedah, ya. Betul-betul dibedah, ya. Itu disebutkan dalam riwayat hadis. Bahkan bukan kali itu saja Rasulullah dadanya dibedah. Ketika beliau masih usia kanak-kanak dalam asuhan Halimah Sa'diyah, beliau juga pernah mengalami peristiwa pembedahan, ya. Dada beliau dibedah, ya. Nah, hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam, ya. Ini termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus kita yakini karena itu disebutkan di dalam hadis-hadis sahih. Setelah itu ditiupkanlah sepenuh iman, ilmu dan hikmah ke dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, satu peristiwa yang terjadi adalah dada Rasulullah dibedah di samping Ka'bah, ya. Disucikan hatinya, ditiupkan iman, ilmu dan hikmah ke dalam hati beliau. Nah, ini mengandung hikmah bagi kita, Bapak Ibu, bahwa ketika kita ingin mencapai kedudukan yang tinggi yang disimbolkan dengan Mi'raj, ya, Isra Mi'raj, ya. Kita ingin sowan menghadap Allah, maka semestinya kita juga mensucikan jiwa kita. Sebagaimana Rasulullah disucikan jiwanya dalam peristiwa pembedahan sebelum Isra Mi'raj ini. Hikmahnya bagi kita, kalau kita ingin menghadap Allah, ya, dan mencapai makom yang tinggi, maka sucikanlah hati kita. Nah, ini pesan moralnya begitu kira-kira. Nah, ada dua perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah, Bapak Ibu, dalam peristiwa malam itu. Perjalanan yang pertama adalah Isra. Jadi Isra Mi'raj itu dua kata yang berbeda, ya, tapi digandeng. Perjalanan yang pertama adalah Isra, ya. Apa itu Isra? Isra adalah bahwa beliau diperjalankan Rasulullah secara horizontal, ya, mendatar gitu, ya, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu yang namanya Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nah, itu disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Dengan mengendarai buraq,
Ya, jadi buraq ini adalah kendaraan yang mirip-mirip dengan kuda begitu ya, atau keledai ya, yang didatangkan khusus dari surga sebagai tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menempuh peristiwa Isra. Ya. Nah, kalau di dunia ini ya tidak kita jumpai hewan yang bernama buraq. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sudah berada di dalam surga bisa menjumpai ya dan nonton hewan buraq ini. Oh, dulu yang dipakai oleh Rasulullah untuk peristiwa Isra. Ya. Jadi Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang jaraknya ya sangat jauh. Kalau di zaman itu untuk menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya ditempuh berhari-hari dengan mengendarai unta ataupun kuda ya. Ya kalau sekarang mungkin bisa dicapai dalam waktu beberapa jam saja ya dengan pesawat ya. Tapi waktu itu ya sangat jauh, itu sudah menjadi satu hal yang luar biasa. Nah, jadi peristiwa Isra ini adalah peristiwa dari masjid ke masjid. Ya, ini satu pesan yang dapat kita ambil adalah bahwa seorang muslim ya mestinya dekat dengan masjid ya. Sebagaimana pesan dari peristiwa Isra ini, peristiwa dari masjid ke masjid ya. Dan Masjidil Haram serta Masjidil Aqsa ini menjadi masjid yang dihubungkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, ini merupakan satu hal yang juga mengandung rahasia di sana. Yang pertama karena Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini dua tempat yang disucikan oleh umat Islam dan pernah keduanya menjadi kiblat umat Islam ya. Jadi umat Islam sebelum kiblatnya ke Masjidil Haram, Bapak Ibu, dulu itu kita umat Islam ya di masa Nabi itu ketika sholat setelah peristiwa Isra Mi'raj itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih 1,5 tahun ya. 1,5 tahun atau 17 bulan sekitar itu. Itu umat Islam dulu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa sebelum menghadap ke Masjidil Haram. Jadi umat Islam dulu sholatnya menghadap ke Palestina, Bapak Ibu. Nah, jadi ini dua kiblat umat Islam. Tetapi setelah beberapa waktu Nabi hijrah ke Madinah, kiblat umat Islam itu diganti dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ya sampai sekarang. Jadi kita sekarang sholatnya menghadap ke arah Ka'bah, ke Masjidil Haram. Dulu umat Islam pernah sekitar 1,5 tahun kalau sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka di Mekah, di Tanah Suci ya, di Madinah ya, itu Bapak Ibu yang pernah tindak haji atau umroh itu kan pirsa ada namanya Masjid Qiblatain ya. Jadi masjid yang memiliki dua kiblat. Di masjid itulah umat Islam dulu pernah di tengah-tengah sholat diperintahkan oleh Allah untuk menukar arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Jadi ini salah satu alasan ya kenapa Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kenapa tidak Masjid Nabawi? Ya Masjid Nabawi waktu itu belum ada karena Nabi belum hijrah ke Madinah ya. Jadi Masjid Nabawi yang di Madinah itu belum dibangun. Kemudian setelah peristiwa Isra, setelah Nabi sampai ke Masjidil Aqsa dan di sana Nabi sempat menunaikan ibadah sholat, bahkan dalam kitab-kitab itu diceritakan, dalam riwayat hadis juga, Nabi mengimami sekalian Nabi Rasul secara ruhiyah. Ya. Jadi nabi-nabi terdahulu, ya sebagian nabi terdahulu itu ikut sholat bersama Nabi secara ruhani ya di Masjidil Aqsa itu. Ya. Dan Nabi menjadi imamnya. Ya. Kemudian setelah itu Nabi melakukan Mi'raj. Ya. Apa itu Mi'raj, Bapak Ibu? Secara bahasa Mi'raj itu artinya naik. Ya. Jadi memang karena perjalanan itu adalah perjalanan yang naik. Perjalanan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Jadi Nabi melintasi lapis-lapis langit. Ya. Diceritakan ada 7 lapis langit. Kemudian sampai Sidratul Muntaha. Tempat yang sangat jauh. Ya.
Tempat yang sangat agung, yang di sana ada namanya Baitul Ma'mur, Bapak Ibu. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau manusia itu tawafnya di Baitullah, di Ka'bah Al-Musyarrafah, malaikat itu tawafnya di satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Ya, di dekat Sidratul Muntaha sana. Nah, itu diceritakan di dalam hadis ya, di dekat Aras sebelum Sidratul Muntaha. Ya. Nah, di sanalah Rasulullah mendapatkan wahyu perintah sholat 5 waktu, Bapak Ibu. Setelah sebelumnya diperintahkan 50 waktu. Ya. Tentu Bapak Ibu sudah pirsa ya, bagaimana kemudian wahyu perintah sholat 50 waktu itu dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya tinggal 5 waktu sehari semalam yang ditetapkan bagi umat Islam. Sebelumnya diperintahkan 50 waktu Bapak Ibu. Nah, kalau jadi diwajibkan yang 50 waktu itu, wah mungkin kita repot sekali. Nggih. Tidak kober kajian mungkin ya. Karena 50 waktu itu kalau dibagi 24 jam itu setiap setengah jam nggak ada itu. Sudah sholat ya, adzan lagi, sholat lagi, wah ibu-ibu nggak kok berbelanja itu. Kita bekerja juga dilit-dilit sholat gitu ya, 50 waktu sehari semalam. Nah untungnya itu kemudian kita diberi kemurahan dan kewajiban sholat hanya 5 waktu sehari semalam. Maka mari yang 5 waktu itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan ditawar lagi karena dulu Nabi sudah nawar ya sampai berkurang. Dari 50 tinggal 5. Maka yang 5 tinggal mari kita laksanakan dengan baik dan dengan istiqomah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam Isra Mi'raj Rasulullah juga menjumpai banyak tamsil. Apa itu tamsil? Tamsil itu perumpamaan untuk diambil ibrahnya. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menjumpai peristiwa-peristiwa yang merupakan pelajaran simbolis. Ya, ada peristiwa yang tersaji yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah tentang kebahagiaan penduduk surga dan kesengsaraan ahli neraka. Di antaranya yang disebutkan dalam riwayat tamsil itu Nabi melihat ada orang yang memukul-mukul kepalanya sampai berdarah-darah. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril yang ditugasi oleh Allah untuk mendampingi Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Itu kenapa wahai Jibril kok ada orang mukuli kepalanya sendiri sampai berdarah-darah? Kemudian Nabi menjelaskan, oh itu perlambang atau tamsil. Tamsil itu perlambang Bapak Ibu. Perlambang dari umatmu yang enggan menunaikan sholat. Nah, itu nanti siksanya di neraka begitu. Kepalanya dipukul-pukul sendiri sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi melihat ada orang yang menggunting lidahnya sendiri. Lidahnya digunting, setelah digunting tumbuh lagi, digunting lagi, tumbuh lagi. Tapi dia tidak berhenti menggunting lidahnya sendiri meskipun kesakitan. Begitu kan. Nah ini tentu mengherankan Rasulullah. Kemudian Nabi mundut pirsa kepada malaikat Jibril, itu kenapa wahai Jibril ada orang gunting lidahnya sendiri, sudah putus, disambung lagi, digunting lagi, sudah putus, disambung lagi oleh Allah, digunting lagi. Oh itu perlambang umatmu yang lidahnya suka menyakiti sesama, yang lidahnya suka mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada sesama, yang suka memfitnah, yang menggunjing dan seterusnya. Nah itu beberapa tamsil yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ya banyak ya. Itu diantaranya. Ada juga Nabi diperlihatkan seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua berjalan terbungkuk-bungkuk. Ya. Itu perlambang apa wahai Jibril? Oh itu perlambang usia dunia ini. Kata malaikat Jibril. Ya. Jadi usia dunia sudah cukup renta begitu. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa tamsil yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah pada malam Isra Mi'raj. Ya. Yang tentu semua itu menjadi ibrah. Ya. Ibrah itu hal yang seharusnya kita ambil
hikmahnya. Ya, tentu sangat banyak dan tidak bisa saya uraikan semuanya dari tamsil-tamsil itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hal yang paling penting dari peristiwa Isra Mi'raj tentu saja adalah apa yang dibawa dalam peristiwa itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa Isra Mi'raj itu berbuah perintah menunaikan ibadah sholat. Maka sholat adalah ibadah yang sangat istimewa, Bapak Ibu. Kenapa? Cara mewahyukannya saja sudah sangat berbeda dengan ibadah yang lain. Jadi kalau ibadah yang lain itu ketika Allah hendak mewahyukan, memerintahkan kepada umatnya untuk menunaikan, biasanya tinggal diturunkan wahyu itu. Misalnya kita diperintahkan sholat, ya tinggal diperintahkan untuk puasa, tinggal diturunkan ayat yang memerintahkan untuk kita tunaikan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka umat Islam kemudian menunaikan ibadah puasa. Allah hendak memerintahkan kita menunaikan zakat, diturunkanlah ayat tentang perintah zakat, maka umat Islam kemudian menunaikan zakat. Kita diperintahkan untuk bersedekah, diturunkan ayat ataupun wahyu melalui nabi, melalui hadis tentang perintah bersedekah, maka umat Islam kemudian menunaikan sedekah. Tetapi ketika Allah hendak memerintahkan umat Islam untuk sholat, itu kok seolah-olah ya Allah itu merasa tidak cukup kalau hanya nurunkan ayat tentang sholat saja, meskipun ayat tentang sholat juga banyak. Jadi Allah itu merasa perlu untuk langsung memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun dengan cara yang sangat luar biasa untuk menyampaikan perintah ibadah sholat itu. Ya. Maka dari peristiwa ini kita bisa mengambil kesimpulan, oh berarti sholat ini ibadah yang luar biasa. Cara mewahyukannya saja luar biasa. Maka tentu yang dibawa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hal yang juga sangat luar biasa. Maka sholat adalah ibadah yang istimewa. Cara mewahyukannya pun berbeda dengan yang lain. Dengan ibadah yang lain. Karena sholat adalah tiangnya agama. Yang agama ini tidak akan berdiri kalau tidak ditopang dengan tiang yang namanya sholat. Dan hal pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Ya, ini salah satu hadis yang menerangkan tentang pentingnya ibadah sholat, Bapak Ibu. Inna awalama yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Fa'in soluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khoba wa khosiro. Fa'in taqosso min faridatihi syai' qala rabb undur hali abdi min tatawwu'in fayukammalu minha man taqosso minal faridah. Tsumma takunu sa'iru amalihi ala hadza. Yang artinya, mari kita cermati Bapak Ibu kandungan dari hadis ini. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab atau dihitung pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Jadi kalau sholatnya baik dikatakan dia beruntung, berhasil. Dalam riwayat yang lain, kalau sholatnya baik, yang lain akan ikut menjadi baik. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, kalau sholat wajib kita itu masih ada celah-celah, ya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah, maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya itu dengan amalan sunnahnya. Kemudian begitu juga dengan seluruh amalnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa sholat ini yang pertama akan dihisab. Sebelum kita dihisab yang lain-lainnya. Mungkin tentang harta kita, tentang bagaimana kita diamani oleh Allah, istri atau suami dan anak-anak, tentang bagaimana kita bekerja. Yang pertama akan ditanya itu sholat kita, Bapak Ibu. Kalau sholat kita baik, insya Allah yang lain akan ikut baik. Dan kalau sholat kita baik, itu tanda bahwa kita itu beruntung. Ya. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, maka itu sudah menjadi tanda bahwa seseorang itu akan menjadi orang yang merugi. Maka pentinglah kita untuk sangat memperhatikan ibadah sholat kita. Bahkan kalau sholat wajib kita masih ada celah, ya kata Allah, sholat-sholat sunnah yang kita tunaikan akan nembel, ya,
akan menjadi penyempurna, akan menjadi hal yang menutup kekurangan dari sholat wajib kita. Itu salah satu dari hikmah kita menunaikan ibadah sholat-sholat sunnah. Nah, Bapak Ibu, kita sedikit ke aspek hukum dari sholat. Ya, beberapa macam sholat dan kategori hukumnya, Bapak Ibu. Jadi dari sisi kategorisasi hukumnya, sholat itu ada beberapa macam. Yang pertama sholat wajib. Sholat wajib itu apa saja? Yaitu sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat 5 waktu, itu biasa disebut dengan istilah sholat maktubah. Yang kedua sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini wajib disyariatkan pada tahun kedua dari hijrah Nabi. Ya, jadi lebih dulu sholat 5 waktu. Kira-kira 3 tahun kemudian baru sholat Jumat diwajibkan. Nah, di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Jumat. Nah, di masjid itulah pertama kali sholat Jumat itu ditunaikan. Ya, dulu belum berwujud masjid, ya, tetapi kemudian dibangun masjid sebagai monumen untuk memperingati bahwa tempat itu pertama kali umat Islam menunaikan ibadah Jumat. Maka masjidnya juga disebut Masjid Jumat. Ya. Nah, sholat Jumat ini wajib, tapi tidak bagi semua orang, ya. Kaum wanita tidak diwajibkan. Nah, orang yang dalam perjalanan juga tidak diwajibkan. Ya. Kemudian yang ketiga sholat jenazah. Ini juga wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Jadi wajib itu ada 2 macam. Ada namanya wajib ain. Wajib ain itu wajib atas setiap individu. Yang kedua ada wajib kifayah. Wajib kifayah itu wajib yang bisa diwakili oleh sebagian dari umat Islam. Nah, sholat jenazah ini salah satu yang hukumnya wajib kifayah. Jadi tidak semua harus menunaikan. Ya, semua menunaikan lebih baik. Tapi kalau satu kampung itu sudah diwakili beberapa orang saja, itu sudah, yang lain sudah hukumnya tidak wajib lagi. Tapi kalau mau menunaikan, ya itu tambah baik lagi. Ya. Karena sholat jenazah ini kan sholat yang pahalanya sangat besar, Bapak Ibu. Dalam hadis disebutkan sholat jenazah itu pahalanya sebesar 1 kirot. Ya. 1 kirot itu sebesar apa? Ada sahabat Nabi mengatakan, menanyakan kepada Nabi, kepada Rasulullah, ya. Rasulullah mengatakan 1 kirot itu seumpama seperti bukit Uhud, ya. Seperti sebuah bukit, ya. Jadi pahalanya besar. Kemudian yang keempat, sholat yang wajib itu sholat yang dinadarkan. Ya, sholat dinadarkan. Awalnya tidak wajib, tapi karena kita menadarkan, maka menjadi wajib. Misalnya, wah nanti kalau anak saya diterima di UGM begitu ya, di jurusan yang dia inginkan, saya bernadar mau menunaikan ibadah sholat tahajud misalnya. Nah, ini sholat tahajud awalnya sunnah, kalau dinadarkan maka menjadi wajib. Jadi setiap yang dinadarkan itu hukumnya menjadi wajib. Walaupun tadinya itu tidak wajib. Tetapi kalau sesuatu yang sudah wajib ya tidak perlu dinadarkan. Misalnya saya nadar mau sholat 5 waktu ya nggak perlu. Wong sholat 5 waktu itu sudah wajib dari awal ya. Jadi nadar itu hanya berlaku bagi hal-hal yang hukumnya bukan wajib. Ya. Saya nadar mau menunaikan ibadah haji ya tidak perlu. Kalau kita mampu ya otomatis wajib haji gitu ya. Jadi tidak perlu. Yang dinadarkan itu hal-hal yang nilainya antara mubah dengan sunnah. Ya, itu yang dinadarkan. Kalau wajib tidak berlaku hukum nadar. Ya memang wajib. Dari awal sudah wajib. Umroh. Nah kalau umroh yang kedua itu ya. Itu bisa masuk dalam konteks nadar. Tapi umroh yang pertama itu kan hukumnya juga wajib kalau dia mampu. Baik. Kemudian ada sholat sunnah. Tadi sholat yang wajib. Nah ini sholat yang sunnah. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Monggo bisa dibaca. Okay. Nah, ini ada sholat sunnah rawatib. Ya. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sebelum sholat subuh, ya, sebelum sholat duhur, setelah sholat duhur, sebelum sholat dan setelah sholat wajib. Nah, ini namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya. Nah ini nanti pembahasannya juga cukup panjang ya. Mungkin di kesempatan yang lain bisa kita ulas ya. Ini sholat sunnah rawatib, ini termasuk sholat sunnah. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ya.
Ada sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, Nabi menganjurkan janganlah engkau duduk sebelum kau tunaikan 2 rakaat. Nah, ini sunnah. Ya, kalau langsung duduk juga tidak berdosa, tapi kalau kita tunaikan menjadi tambahan amal kita. Sholat sunnah setelah wudhu langsung sholat sunnah 2 rakaat, ini juga baik. Dulu sahabat Bilal dipuji oleh Rasulullah karena biasa melakukan hal ini, yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sholat duha yang kita lakukan setelah matahari sepenggalah ya sampai menjelang waktu zuhur, itu juga termasuk sholat sunnah yang hampir-hampir tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya. Hampir selalu dilakukan oleh Rasulullah. Sholat witir ini juga sunnah. Ya. Sholat yang kita tunaikan waktunya yang penting sudah menunaikan sholat isya dan sebelum adzan subuh. Ini panjang sekali waktu sholat sunnah witir ya. Bilangannya sesuai namanya, witir artinya ganjil. Artinya sholat yang ditunaikan dengan rokaat yang ganjil. 1, 3, 5, 7 ya sampai 13. Kemudian sholat tahajud, sholat yang ditunaikan di waktu malam. Utamanya setelah kita tidur dan bangun di waktu malam. Ini sholat tahajud. Kemudian sholat hajat, kalau kita punya keperluan khusus kepada Allah sebelum berdoa, sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ataupun 8 rakaat, ya, sholat sunnah. Sholat istikharah, kalau misalnya kita punya pilihan yang membingungkan, mau milih A atau B atau C, atau kita hanya satu pilihan tapi ragu-ragu mau diambil atau tidak, nah ini tunaikan sholat istikharah. Ini disunahkan kita untuk berkonsultasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang kita tunaikan. Nanti terserah Allah bagaimana cara memberikan kemantapan kepada kita, mungkin bisa melalui mimpi atau mungkin melalui kemantapan hati yang ditanamkan oleh Allah kepada kita. Sholat tarawih di bulan Ramadan ya, mudah-mudahan besok suasana sudah kondusif dan kita bisa menunaikan sholat tarawih ini. Kita sudah sangat rindu bisa menunaikan di masjid dalam keadaan normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sholat id, sholat 2 hari raya, sholat istisqa kalau kita dalam suasana kekeringan dan meminta hujan kepada Allah. Nah, sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sholat sunnah safar ya. Sebelum dan sepulang kita dari bepergian jauh, kita juga disunahkan untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah safar. Sholat sunnah taubah ya, kalau kita melakukan khilafan yang besar ya, melakukan dosa besar, kemudian kita menyesal kepada Allah, Nabi mengatakan segera kita bersuci ya, mandi, tunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Ini dalam kitab fikih sunnah disebut sholat sunnah taubah ya. Kemudian sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Ya kapan kita menunaikan sholat, di waktu-waktu yang tidak dilarang untuk menunaikan, kita sholat sunnah. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, nah, boleh saja. Jadi sholat sunnah mutlak namanya itu. Nah ini beberapa sholat sunnah. Tentu mungkin ada yang tertinggal ini karena banyak sekali macam-macam dari sholat sunnah. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu, selain ada sholat yang diwajibkan, ada yang sunnahkan, juga ternyata ada sholat yang dilarang. Loh kok sholat dilarang? Ya tentu ada sebabnya kenapa dilarang, Bapak Ibu. Paling tidak ada 2 macam sholat yang dilarang itu. Yang pertama, sholat yang tanpa sebab pada waktu-waktu yang terlarang. Maksudnya, ada waktu-waktu tertentu yang kita nggak boleh menunaikan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, yaitu setelah sholat subuh. Itu waktu terlarang untuk menunaikan sholat sunnah. Kemudian ketika waktu istiwa, ya, istiwa itu pas matahari di atas kepala kita sebelum waktu zuhur, kecuali di hari Jumat, itu diperbolehkan. Nah, kalau bukan hari Jumat, itu sholat di waktu istiwa terlarang, sholat sunnah ya. Kemudian setelah waktu asar, sholat yang tanpa sebab dilarang. Ya. Nah, sholat yang tanpa sebab ini maksudnya apa? Tidak ada sebab khusus. Kalau ada sebab khusus tidak dilarang. Misalnya sholat jenazah, itu kan sholat yang ada sebabnya. Maka habis sholat subuh, kita mau langsung melakukan sholat jenazah itu boleh.
karena itu sholat yang ada sebabnya. Ya, seperti di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kan setiap habis sholat itu selalu ada sholat jenazah, Bapak Ibu yang pernah tindak ke sana itu. Jadi itu sholat yang ada sebabnya. Jadi tidak apa-apa kalau sholat yang ada sebabnya. Tapi sholat yang tidak ada sebabnya, yaitu sholat sunnah, ya itu tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Nah itu dihukumi haram ya menurut hukum fikih. Kemudian yang kedua, buat sholat tanpa dasar tuntunan. Ini juga nggak boleh. Termasuk sholat yang dilarang. Misalnya apa? Misalnya, wah ini hari ini saya ulang tahun misalnya. Wah saya mau sholat sunnah 4 rakaat. Tak niati sholat sunat ulang tahun. Ya. Usoli sunatan li ulang tahuni rokngataini lillahi ta'ala gitu ya. Nah itu nggak boleh. Sholat yang dibuat-buat namanya. Kecuali sholat sunnah mutlak ya boleh saja, sholat sunnah mutlak ya. Tapi kalau diniati dengan nama-nama yang tidak diajarkan oleh syariat itu tidak boleh. Sholat sunnah ulang tahun ya atau apalah ya. Oh hari ini milad institusi kita, mari kita sholat sunnah milad apa gitu nggak boleh ya. Jadi itu namanya membuat-buat sholat tanpa dasar tuntunan. Ini yang dalam bahasa fikih disebut dengan bid'ah. Nah demikian Bapak Ibu beberapa hal terkait dengan tema peristiwa Isra Mi'raj dan kewajiban menunaikan ibadah sholat. Dari sisi sejarahnya sudah kita ulas secara ringkas, dari sisi hikmahnya juga sedikit kita singgung, dan juga tadi dari sisi beberapa hukum dan aspek fikhiyahnya juga kita telah sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita dan mengingatkan kita tentang pentingnya kita menjaga ibadah sholat ya. Karena ibadah sholat inilah yang menjadi oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj yang sangat luar biasa itu. Maka tentu ibadah sholat adalah ibadah yang sangat luar biasa dan sangat-sangat penting untuk kita jaga di dalam kehidupan kita. Bahkan ada satu ungkapan yang mengatakan sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Dulu Nabi mi'rajnya ke Sidratil Muntaha, umat Islam ya mi'rajnya dengan sholat itu. Bagaimana kita naik dan menaikkan kualitas rohani kita ya dengan ibadah sholat yang kita tunaikan. Demikian Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang hendak didiskusikan di sisa waktu yang sedikit ini. Saya persilahkan. Sebelumnya saya akhiri. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, tadi pencerahan dari Ustadz Zainal mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk kita. Monggo yang mau bertanya, ingin bertanya, butuh penjelasan, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Dias. Iya Pak Jisron, monggo Pak. Mohon izin agak terlambat bergabung, baru safar tadi. Oh iya, tidak apa-apa. Ya. Silakan Izin Pak, ini, kalau ada yang mau dipertanyakan. Pak Ustadz Zainal, terkait kewajiban sholat Jumat yang pertama. Manakala seorang itu musafir, ya, apakah boleh tidak mengikuti sholat Jumat ya? Kalau sholat duhur biasa di jamak. Apakah boleh pas hari Jumat kemudian musafir tidak mengikuti sholat Jumatnya, tetapi hanya di jamak saja seperti hari-hari selain Jumat? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebiasaan di lingkungan tertentu, ya, kalau orang meninggal punya hutang sholat itu habis dimakamkan itu ada sholat berjamaah untuk apa ya bahasanya,
nyaur gitu, nyaur ke utangnya si jenazah. Ada kebiasaan seperti itu di tempat-tempat tertentu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz langsung saja dijawab mungkin. Oh nggih, terima kasih Pak Jisron. Yang pertama untuk sholat Jumat. Jadi memang di dalam hadis itu musafir disebutkan ya, termasuk yang bisa mendapatkan keringanan untuk tidak menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Di dalam hadis disebutkan al Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin ya. Bahwa Jumat itu wajib ditunaikan atas setiap umat Islam kecuali ya. Illa yang pertama disebutkan al-mar'ah ya. Al-mar'ah ini perempuan, kaum wanita tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Kemudian sobi itu anak-anak ya yang belum mencapai usia balik. Kemudian marid, orang yang sakit ya. Kemudian juga disebutkan musafir ya. Musafir itu orang yang berada di dalam perjalanan. Tetapi tentu tidak setiap perjalanan itu berhak untuk mendapatkan keringanan ya. Kalau dalam fikih itu syarat dari perjalanan itu mendapatkan keringanan termasuk dalam hal ini adalah meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur, atau dalam konteks yang lain adalah keringanan untuk tidak menunaikan ibadah puasa Ramadan dan mengganti di hari yang lain. Itu ada beberapa syarat perjalanannya. Yang pertama, perjalanan itu perjalanan yang halal begitu ya. Jadi bukan dengan tujuan-tujuan yang haram atau tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariat. Misalnya mau nilai orang yang disenangi yang tidak legal di tempat lain, nah itu ya tidak berhak untuk mendapatkan keringanan ya. Atau mau berjudi misalnya, mau dia mengadakan safar sampai ke Cina misalnya, tapi tujuannya untuk berjudi ya tidak mendapatkan keringanan. Yang kedua, tujuan safarnya jauh ya. Jadi sudah mencapai batas diperkenankannya untuk mengqashar sholat ya. Jadi kalau di dalam fikih madhab itu kira-kira ya sekitar 80 kiloan ya. Itu minimum untuk seseorang mendapatkan keringanan hukum itu. Nah, jadi dalam konteks ini secara fikih boleh seseorang yang berada di dalam perjalanan jauh untuk meninggalkan sholat Jumat dan mengganti dengan sholat zuhur. Tetapi tentu kita bisa mengukur ya, karena bagaimana di zaman Nabi itu kan kemurahan perjalanan jauh itu diukur dari perjalanan yang memang waktu itu 80 kilo itu ukuran yang dikonversi ke ukuran sekarang, itu kan melakukan perjalanan dengan unta, dengan kuda itu sudah berhari-hari gitu ya. Dan kondisinya juga sangat melelahkan di tengah terik ya. Nah, kalau kita naik Garuda ke Jakarta hanya 1 jam, kemudian tidak menunaikan ibadah Jumat, padahal waktunya cukup ya, kecuali kalau memang kita terbangnya memang mepet waktu Jumat dan memang tidak ada waktu lain selain itu, ya itu keringanan ya. Tapi kalau misalnya sampai sana masih jam 10, masih sempat Jumatan kok, wah ini rukhsah kok, ya mungkin secara fikih ya bisa dicarikan pembenarannya, tetapi secara suara hati kita kok rasanya gimana gitu ya. Wong tidak kita merasakan sesuatu yang menyusahkan kita ya. Jadi menurut saya lebih baik tentu dalam konteks ini ya kita tidak usah kemudian meninggalkan Jumatan untuk kemudian diganti dengan zuhur kalau kita tidak sangat membutuhkannya. Jadi hal mendasar dari filosofi keringanan ini kan karena ada sesuatu yang membuat kita sangat membutuhkan, membuat kita merasa sempit gitu ya. Kemudian diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi kalau memang suasananya sudah lapang, sudah mudah, ya alangkah baiknya yang hukum asal itu yang kita ambil. Itu yang pertama. Jadi hemat saya tetap lebih baik Jumatan kalau memang kita tidak sangat memerlukan. Kemudian yang kedua tentang sholat nyarutang. Ya memang ada di sebagian
masyarakat itu yang melakukan hal seperti itu. Jadi yang melakukan itu karena memakai model analogi, Bapak ya. Memakai model analogi. Kira-kira alur berpikirnya begini ya. Kalau yang ada di dalam nas hadis itu kan pertama haji ya. Yang kedua puasa. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi orang yang dulu orang tua kita mungkin ya belum haji, apakah kemudian kita bisa menghajikannya? Nabi mengatakan bisa gitu ya. Bisa ya. Tapi kamu haji dulu gitu ya. Kemudian yang kedua di dalam Sahih Bukhari juga ada hadis yang berbunyi begini. Man soma wa alaihi man mata wa alaihi saumun soma anhu waliyuhu. Itu hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Siapa yang meninggal kemudian dia punya hutang puasa, maka ahli warisnya bisa menunaikan hutang puasanya. Nah, itu mungkin alur berpikirnya ya. Nah, kemudian dia memakai analog, memakai model analogi. Oh, kalau begitu sholat kalau mungkin tertinggal ya boleh ya. Nah, itu model yang dipakai oleh mereka yang melakukan. Tetapi dalam konteks ini, nuwun sewu, jadi ada kelompok tertentu yang memakai model kias dalam urusan ibadah. Sementara yang lain itu tidak membolehkan. Kalau dalam perkara ibadah, ya tidak boleh kias gitu. Ada juga misalnya di kalangan apa namanya ulama-ulama modern itu kan termasuk di kalangan madhab mutaqaddimin ya, di kalangan madhab Hanafi, di kalangan madhab Hambali itu tidak memakai kias dalam konteks ibadah. Sementara di sebagian kalangan Syafi'iyah itu membolehkan kias dalam perkara ibadah. Contohnya, contoh yang lain misalnya begini. Kalau dalam ibadah haji kan kita ibadah haji atau umroh itu ya, ketika kita mengawali ihram itu kan mengucapkan niat ya. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan. Itu kan niat. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Itu meniatkan apa namanya ibadah dengan dilafadzkan itu dalam ibadah haji dan umroh itu yang ada dalam hadis ya. Nah, sebagian ulama yang tidak memakai model kias ya hanya baku dalam konteks ibadah haji dan umroh yang ada dalilnya gitu kan. Tapi dalam konteks ibadah yang lain yang tidak ada dalilnya ya tidak perlu untuk melafadzkan niat. Misalnya sholat tidak perlu usoli begitu kan? Mereka yang tidak memakai model kias dalam urusan ibadah. Tapi bagi yang memakai itu dia ya tidak apa-apa, itu kan sama-sama ibadah, jadi boleh saja usoli gitu ya. Jadi memang paradigmanya itu dibangun di atas paradigma yang berbeda. Intinya yang pertama, golongan yang pertama membolehkan analogi dalam urusan ibadah, yang kedua tidak membolehkan. Nah, yang membolehkan analogi kemudian membolehkan itu, membolehkan melafadzkan niat, membolehkan karena puasa itu boleh disarutangi ahli warisnya. Maka kemudian sholat menjadi dibolehkan menurut mereka yang melakukan itu. Dasar berpikirnya model analogi itu, Bapak. Tapi kalau sudah ngajak-ngajak orang yang bukan ahli warisnya itu sudah di luar analogi juga itu. Kalau yang haji dan puasa itu kan ahli warisnya ya. Tapi kalau sholat misalnya ngajak-ngajak yang bukan ahli warisnya juga sudah keluar dari model analogi itu ya. Ya, sekali lagi berarti ini memang cara berpikirnya yang berbeda. Yang pertama memakai model kias, yang kedua tidak ya. Dalam perkara ibadah. Kalau dalam urusan muamalah itu disepakati, semua ulama sepakat bahwa kias itu diperkenankan untuk dijadikan dasar hukum ya. Tapi dalam urusan ibadah itu diperselisihkan ya. Sebagian ulama tidak memperkenankan, nah sebagian ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi mungkin penjelasannya begitu Pak Jisron, dari sisi kerangka berpikirnya. Gimana Pak Jisron? Nyambung ya Pak Zainal. Terkait keutamaan
tadi yang Jumat tadi ya lebih utama kalau memang ada waktu untuk sholat Jumat walaupun musafir Jumatan saja gitu kan. Pak Zainal menyimpulkan. Bagaimana dengan saya pernah baca ya hadis yang mengatakan Allah itu lebih suka kalau mengambil keringanan itu diambil. Jadi rusuh itu diambil, Allah lebih suka gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang, wah ini Allah lebih suka ini. Kalau saya nggak ngambil berarti lebih tidak suka. Makasih Pak, coba mohon penjelasan. Baik. Memang betul Bapak, itu ada hadisnya itu, dan hadis ini memicu perdebatan juga di kalangan ulama. Jadi perdebatan itu kemudian membicarakan mana yang lebih utama untuk mengambil rukhsah atau mengambil azimah ya. Jadi kalau azimah itu hukum semula, ya Jumatan itu azimah namanya. Kemudian sholat duhur dalam konteks ini rukhsah. 4 rakaat sholat duhur itu azimah, 2 rakaat itu rukhsah ketika dikosor begitu ya. Memang ada hadisnya bunyinya begitu Bapak. Innallaha yuhibbu ayakhudal abdu rukhsatahu kama yuhibbu idza akhadal abdu azaimahu. Allah itu menyukai jika hambanya itu mengambil kemurahannya ya sebagai hadiah begitu ya kira-kira. Sebagaimana Allah itu juga menyukai kalau perintah-perintah yang sifatnya azimah ditunaikan. Memang ada hadis ini, hanya kemudian di kalangan para ulama itu melihat dari konteks historisitasnya tadi. Iya kan kemurahan itu ada landasannya itu karena sesuatu yang menyulitkan gitu. Pola berpikirnya memang menjadi sedikit penalaran hukum begitu. Jadi konteksnya di masa Nabi karena memang itu menyulitkan orang dalam suasana terik ya masa dia nggak puasa, kalau nggak puasa meskipun kuat dalam perjalanan kan menyusahkan begitu ya. Tapi dalam konteks sekarang ketika misalnya kita dimudahkan itu para ulama kemudian mendiskusikan ya, ada yang mengatakan ya kalau dari sisi bolehnya sepakat boleh ya. Dari sisi bolehnya sepakat semua boleh, hanya dari sisi mana yang lebih utama itu yang kemudian berbeda-beda pendapatnya. Karena di zaman Nabi itu kan perjalanannya jauh dan kemudian sangat memberatkan. Maka wajar kemudian ketika Nabi mengatakan, oh diambil kemurahannya, kamu jangan membuat dirimu menjadi kesulitan. Wong Allah sudah memudahkanmu meskipun kamu kuat begitu kan. Tapi kalau sekarang misalnya karena zaman sudah sangat berubah, perjalanan yang melelahkan itu dengan jarak sekian kita tempuh dengan dengan cara yang sangat nyaman ya tidak ada panas-panasnya, sangat sejuk karena ber-AC ya. Waktunya juga sangat singkat ya. Sini Surabaya hanya setengah jam. Kemudian kita tidak puasa begitu ya. Itu secara logis begitu ya, secara penalaran, secara rasa gitu ya. Itu kok menjadi perlu saya mengambil rukhsahnya ya. Meskipun dari sisi fikih mungkin ya itu kan sudah safar juga wong jauh gitu. Tapi dari sisi rasa orang kemudian berdebat mana yang lebih utama, apa saya mau puasa saja atau tidak. Nah, saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan lebih utama memakai sesuatu yang dalam konteks ini ya tidak mengambil kalau tidak memberatkan kita situasinya begitu. Tidak mengambil karena landasan berpikirnya kemurahan itu, keringanan itu kan dibangun atas situasi yang memberatkan, kemudian lahir keringanan. Nah, dan kemudian karena memang secara sejarah kita menghubungkan di masa Nabi memang situasinya begitu. Nah, sekarang situasinya berubah sehingga hukum itu kemudian bisa menyesuaikan dengan perubahan situasi itu yang tadinya mengambil itu satu hal yang lebih utama karena memang kita tidak boleh mempersulit diri kita sendiri. Nah, sekarang ketika segala sesuatunya sangat mudah, ya dalam konteks tertentu, ya di mana kesulitan itu tidak ada sama sekali, maka kita lebih baik untuk mengambil hukum semulanya dan tidak mengambil rukhsahnya. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat itu, ya meskipun tetap menghormati orang yang berpikir secara apa adanya dari bunyi hadis itu. Karena memang situasinya tidak menuntut kita untuk mengambil, ya lebih utama untuk tidak mengambil, begitu kira-kira.
Mungkin itu Pak Jisron. Pilihan saya begitu. Ya, makasih Pak Ustadz. Iya, Tapi sami-sami. yang jelas kan boleh gitu ya. Masalah Ya, utamaan yang diperselisihkan. ya kalau bolehnya para ulama fikih mengatakan sepanjang sudah mencapai batas-batas safar yang sesuai itu sudah diperkenankan. Hanya dari sisi keutamaannya itu saya lebih cenderung kalau tidak memerlukan ya tidak, utamanya tidak diambil kalau tidak memerlukan gitu. Ya, makasih Pak Ustadz. Iya, sami-sami. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat. Dari hadis keutamaan sholat yang menjadi penentu amal, apakah dapat kita ambil simpulan bahwa sholat lebih utama dari semua ibadah lainnya? Atau keutamaan ini lebih pada kualitas sholatnya? Dua-duanya mungkin, Bapak ya atau Ibu. Jadi yang pertama memang ibadah sholat itu ibadah yang paling mendasar ya, ibadah yang paling utama begitu. Di dalam Al-Quran itu berkali-kali kita diperintahkan untuk diingatkan untuk menunaikan sholat. Yang diulang-ulang berarti kan memang satu hal yang sangat penting ya, dan merupakan tiangnya agama ya. Atau keutamaan ini lebih pada kualitas sholatnya? Ya itu juga iya, karena sholat itu selain sebagai sebuah kewajiban yang sangat agung, juga untuk menjadikan itu ibadah yang sangat utama tentu dibarengi dengan kualitasnya juga. Ya, tentang kualitasnya. Jadi tidak sekedar sholat. Nah, maka disitulah kita membekali dengan ilmu seputar sholat. Ya, mungkin dari sisi fikihnya, mungkin dari sisi penghayatannya dan seterusnya, yang mungkin dapat kita ulas di kesempatan yang lain. Nah, mungkin itu. Baik Pak Ustadz. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi. Saya beri waktu masih berapa ya? 15 menit lagi mungkin. Dari Pak Sugiono, Pak Diro, monggo Pak, kalau mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Sud. Sehat-sehat semua nggih Bapak. Alhamdulillah. Pak, badhe nyuwun pirsa Pak. Mantap. Dikatakan untuk sholat sunnah yang dilarang dan wajib tadi ya Pak, yang untuk ba'da asar dan ba'da subuh ya Pak ya. Nggih. Ya dengar itu untuk kebiasaan maghrib Pak, sebelum sholat maghrib itu dianjurkan, dan kata-kata dianjurkan atau gimana Pak, itu yang jelas Pak? Oh nggih, nggih. Sebelum maghrib Pak, sebelum maghrib. Baik Pak Asud. Insyaallah. Jadi kalau yang disepakati yang dilarang itu adalah habis sholat subuh dengan habis sholat asar, nggih. Kalau setelah sebelum waktu maghrib, asal sudah masuk waktu maghrib, nggih. Sebelum waktu maghrib, asal sudah adzan maghrib, ya boleh saja Bapak menunaikan sholat. Hanya itu bukan sholat sunnah yang ditekankan. Ada riwayat hadisnya bahwa Nabi pernah melihat orang yang melakukan itu, Nabi tidak menyuruh dan juga tidak melarang gitu ya. Jadi membiarkan saja. Nah, sesuatu yang dibiarkan Nabi itu ya sekurang-kurangnya kan boleh ya, atau baik begitu ya. Maka ulama fikih menyimpulkan itu tetap ada nilai pahalanya, walaupun itu bukan sholat sunnah yang ditekankan. Kan kalau dalam sholat sunnah rawatib ada dua macam, yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu yang ditekankan dan Nabi hampir selalu melakukan. Jadi 2 rakaat sebelum subuh Nabi selalu melakukan, sebelum duhur, setelah duhur, kemudian setelah maghrib, setelah isya. Itu yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Yang Nabi selalu memberi contoh itu melakukan. Tapi di sisi lain juga kalau kita mau melakukan sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar, ya itu juga boleh ya. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi baina kullu adzanaini sholatun. Di antara dua panggilan yaitu adzan dan iqamah itu
boleh kita melakukan sholat dan berpahala ya, ada nilai sunnahnya ya. Tapi tidak semuanya itu ditekankan ya. Jadi boleh saja Pak Sud, ada hadisnya yang menyatakan Nabi membiarkan orang yang melakukan sholat sunnah sebelum maghrib. Oh, iya. Asal sudah masuk waktu maghrib ya. Kalau belum masuk waktu maghrib itu termasuk waktu yang dilarang ya, karena belum adzan maghrib. Iya, Nggih. Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Sudiono. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz ada satu lagi di chat box Pak. Oh nggih. Yang bacakan atau langsung dibacakan Sholat dengan witir. Oke. Oh nggih. Nggih. Sholat witir kalau ambil 3 rakaat apakah 2 salam plus atau 1 rakaat salam ya. Ya memang ada beberapa model nggih. Nah, ada yang 3 langsung, ada yang 2-1 ya. 2-1 ya. Nah, ini perlu ada penjelasan lebih lanjut. Intinya kalau dalam hadis itu kita dilarang melakukan sholat witir yang menyerupai sholat maghrib. Pertama itu, menyerupai sholat maghrib itu 3 rakaat ada tahiyat awalnya. Kalau 3 rakaat langsung boleh dan itu menjadi hal yang biasa dilakukan kita. Ya. Jadi tidak masalah. Kemudian 2 rakaat plus 1. Ya, ini di sebagian kalangan ya, utamanya di kalangan nahdiyin ini 2 salam plus 1. Ya. Ini juga diperkenankan di kalangan madhab Syafi'iyah. Nah, diperkenankan. Meskipun ada juga sebagian ulama yang mengatakan lebih utama ya tiga langsung begitu ya. Karena biar apa namanya yang satu tidak menyendiri gitu ya. Ada juga yang mengatakan begitu. Termasuk satu kajian bahkan di intern ya, kalangan saya pernah mendengar dari penjelasan Gus Baha tentang 2 dan 1 dalam sholat witir ini. Tapi secara umum ini dua-duanya boleh. Dengan syarat yang 2 plus 1 itu harus diniatkan ketika 2 itu tidak boleh niat sholat witir 2 rakaat. Ya, tidak boleh niat sholat witir 2 rakaat, tapi niatnya itu adalah sholat witir 3 rakaat. Hanya kemudian salam di yang pertama gitu ya. Jadi jangan meniatkan sholat witir hanya 2 rakaat. Karena sholat witir kan 3 rakaat. Atau 1 rakaat. Ya, 1 rakaat malah nggak apa-apa gitu ya. Intinya dua cara ini boleh ya. Hanya untuk yang 2 rakaat ini niatkan jangan hanya 2 rakaat ya. 2 rakaat ini bagian dari 3 rakaat. Jadi intinya dua-duanya boleh, tapi kita biasa memakai yang langsung 3 gitu ya, tidak apa-apa. Jadi dua-duanya boleh Bapak. Ngaten, nggih. Demikian Ibu atau Bapak nih, kajian BKN nih. Sewu. Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Atau mungkin ada tambahan lainnya? Monggo. Masih ada waktu 6 menit sebelum kita mengakhiri. Baik Mas Jas, tak memanfaatkan waktu sedikit. Oke. Monggo Pak Sukri. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan pahala sholat itu loh Pak. Seperti kita ketahui bahwa sholat di Masjidil Haram nilainya adalah 100.000, di Masjidil Nabawi 1.000, dan di Masjidil Aqsa mungkin ada lagi. Seperti ini kira-kira ada diskriminasi pahala enggak ya Pak? Karena kan seperti kita yang orang miskin di sini kan kemungkinan kecil, kemungkinan besar untuk ke sana kan kesulitan. Ini kira-kira menguntungkan yang di dekat masjid itu, terus yang jauh seperti kita ini kira-kira bisa melakukan sholat yang sekelas dengan mereka, pahalanya sebesar itu gitu Pak. Mungkin kalau di bahasa yang mudah itu kita untuk meraih pahala yang besar itu kelihatannya sulit. Sementara yang dekat masjid sana itu kan untung sekali gitu Pak. Setiap hari dia sholat berjamaah di situ, pahalanya besar sekali. Sementara yang kita untuk meraih pahala sebesar itu sebenarnya sulit sekali.
Ini kira-kira ada diskriminasi atau enggak, Pak? Mana Pak? Ini hanya untuk sekedar cerita-cerita aja, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Pri, matur nuwun. Jadi dulu logika seperti ini juga pernah disampaikan kepada Rasulullah, Pak Pri. Jadi ada orang waktu itu yang bertanya kepada Rasulullah itu orang yang nggak berpunya. Kan Nabi menyampaikan bahwa sedekah itu pahalanya sangat besar. Setiap pagi orang yang sedekah didoakan malaikat, akan dilipat gandakan 10 kali sampai seperti bulir sampai 700 kali ya. Ya 100 kali setiap bulirnya ada 7 itu kan dalam ayat Al-Qur'an gitu ya. Sehingga orang miskin itu waktu itu sampai ya nada-nadanya begitu. Wahai Nabi, mereka itu orang yang kaya itu bisa melakukan ibadah-ibadah yang berpahala besar, sedekah setiap hari, pahalanya besar. Lah kami ini yang nggak punya gimana bisa menyamai kedudukan mereka begitu kata orang-orang itu. Nah kemudian Nabi menghibur mereka dengan mengatakan ya setiap kebaikan itu sedekah, ya setiap kebaikan itu sedekah. Ya. Bahkan engkau membaca tasbih itu juga sedekah. Engkau membaca tahmid sedekah. Engkau membaca takbir sedekah. 2 rakaat sholat duha ya itu telah mengganti sedekah hak-hak sedekah ya yang engkau tunaikan hari itu kalau engkau tidak mau bersedekah, kalau engkau tidak mampu bersedekah itu kata Nabi ya. Bahkan dalam hadis juga dikatakan 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia seisinya gitu ya. Sesungguhnya ya kalau kita membaca hadis-hadis ini kan banyak juga cara kita untuk meraih keutamaan dan pahala yang di luar yang tadi gitu ya. Mungkin memang itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada tanah suci ya. Bahkan ada hadis lain yang lebih luar biasa Pak Pri yang mengatakan siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah karena dia akan mendapatkan kebaikan di sana gitu. Ada juga ya. Jadi kita gimana yang di Indonesia tidak seperti penduduk Madinah itu. Ya memang ada kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada tempat tertentu. Termasuk ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya Masjidil Aqsa yang 500 kali gitu ya. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali, Masjid Nabawi 1000 kali, Masjid Aqsa itu 500 kali lipatan pahalanya. Ya tentu di sini juga insya Allah kita bisa. Kalau kita mau menelisik fadilah-fadilah yang lain gitu kan. Bahkan dikatakan siapa yang menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, bertakarub kepada Allah ya, sampai matahari terbit dan dia menunaikan sholat duha gitu ya, sholat suruk ya, sholat duha di awal waktu, dia mendapatkan pahala seperti orang yang umroh gitu kan. Kan ada hadisnya juga. Jadi sesungguhnya ada peluang-peluang kita yang lain untuk mendapatkan pahala yang membuat kita juga insya Allah ya bisa meraih banyak pahala sebagaimana mereka. Ya mungkin mereka bisa lebih banyak karena mereka mendapatkan keutamaan dengan sebab tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan memang ada sesuatu yang diutamakan Allah dibanding yang lain. Bahkan para nabi kan juga ada yang diutamakan oleh Allah dibandingkan yang lain. Ya, tempat juga demikian. Ya. Nah, waktu juga ada yang lebih diutamakan oleh Allah dibanding waktu yang lain. Ya, ya kita pandai-pandai untuk mencari peluang dan kesempatan untuk dapat menuai pahala yang banyak. Lailatul Qadar, ya itu kan banyak juga yang lain Pak Pri. Kita untuk bisa meraih keutamaan itu. Ya syukur-syukur kita bisa berkesempatan tindak ke sana kan, ya luar biasa bisa mendapatkan lipatan pahala itu. Pak Pri atau Lombok bisa Pak Pri. Tapi sekarang kan juga sangat dibatasi. Orang Mekah sendiri juga sekarang kan tidak mudah untuk bisa menunaikan sholat di Masjidil Haram ya, karena dibatasi. Haji juga belum tentu ini tahun ini bisa berangkat. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sami-sami. Terima kasih Pak Supri. Karena berhubung waktunya sudah, alhamdulillah ini sebenarnya tambah asing ya Pak Ustadz ya.
Tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, mungkin ada kata penutup Pak Ustadz sebelum kita akhiri pada sore ini. Sebagai kata penutup, mari dengan kita mentadaburi peristiwa Isra Mi'raj ini, kita lebih mengevaluasi dari kualitas ibadah sholat kita. Ya, saya yakin kalau dari sisi kita menegakkan ibadah sholat, insya Allah sudah tertib semuanya. Hanya mungkin dari sisi kualitas itu yang masih perlu untuk kita terus perbaiki dari waktu ke waktu, sehingga mudah-mudahan sholat kita menjadi lebih selaras dengan tuntunan fikih dan juga lebih selaras dengan apa tujuan kita menunaikan ibadah sholat, ya, yaitu untuk menciptakan kehusuan dan juga menciptakan pribadi-pribadi yang dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga kemudian dengan sholat akan kita dapatkan pencerahan spiritual di dalam kehidupan kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian tadi acara kajian virtual kita sore hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Sudiono. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Bu. Saya bagi Bu Eni.